Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pelajaran TK bersama saya, Zulhan Fatoni. Oke, minggu yang lalu sudah kita bahas lebih banyak tentang penggunaan Microsoft Word. Jadi anak-anak, banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan dengan menggunakan Microsoft Word ini. Hari ini akan kita lanjutkan tentang masih di Microsoft Word juga, yaitu kalau kalian semua pernah membaca koran atau surat kabar atau majalah, pasti kalian akan menemukan tampilan di mana sebuah halaman tersebut akan memiliki beberapa atau terbagi teksnya, begitu ya anak-anak. Nah, jadi kita akan melihat seperti apa tampilan teks tersebut dan bagaimana cara penggunaannya. Tampilan teks tersebut disebut dengan kolom atau ya lebih kan kita buat dengan kolom koran atau kolom surat kabar, begitu anak-anak. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Jadi kolom koran ini nanti bisa kalian gunakan misalkan ada tugas untuk membuat majalah dinding, atau bisa kalian buat untuk majalah dinding di kamar untuk tag kemudian tempelkan di kamar, itu juga lebih bagus. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Kita buka lembar kerja yang sudah kita buat dulu anak-anak. Jadi misalkan kita sudah mempunyai dokumen seperti ini. Maaf ya anak-anak, bisa kecilkan. Jadi maksud Pak Tony mengecilkan itu agar kalian bisa melihat tampilan keseluruhannya ya. Jadi tampilan keseluruhan dari satu halaman itu seperti apa gitu. Oke, sekarang kita buka dulu teks kita. Kita coba dulu. Nah, kita sudah punya dokumen seperti ini. Sekarang bagaimana cara membuat menjadi kolom? Ini masih utuh satu halaman. Ini kalau kita cetak begitu kayaknya kurang menarik. Nah, sekarang langkahnya adalah pertama kita blok dulu. Kalau kita sudah terlanjur punya dokumen, maka kita blok dulu teksnya anak-anak. Diklik di sini, jangan dilepas, langsung aja tarik ke bawah. Ini kemudian geser ke kanan. Nah, waktu ngeblok ini ingat jangan sampai ini melebihi. Nah, jangan seperti ini. Jadi pas pada titik atau koma. Jangan sampai lebih 1 jengkal ya. Nanti kamu akan tahu bedanya. Ini kita paskan, hati-hati. Tarik lagi ke sini dan lepaskan. Nah, ini yang diblok. Jadi dilihat, kalian lihat bloknya sudah pas pada titik, tidak lebih. Ya. Kemudian langkah berikutnya kita masuk ke page layout atau tata letak halaman. Ya, ini kan beranda, sistem itu home, insert, design, kemudian page layout. Jadi urutannya itu. Oke. Kemudian setelah ketemu pada page layout, kita cari pada kolom atau kolom. Nah, klik di sini. Anak-anak, kita diberi kebebasan, terserah kalian mau membuat berapa kolom ya. Sekarang kita ambil contoh, kita akan membuat 2 dulu. Nah, di sini kolom 2 ya, ada 1 berarti seperti ini, 1 2 3 atau berapa ya, kita pilih 2. Nah, kalian sudah bisa melihat teks kalian tadi akan terpecah seperti ini. Kita buang bloknya dulu ya anak-anak. Nah, bagaimana? Kalian akan mengenal, oh ternyata bentuk koran itu seperti ini. Cara membuatnya. Jadi kalian akan lebih tahu, oh cara buat kolomnya itu seperti ini. Gitu ya. Nah, ini namanya kolom ataulah kolom koran begitu. Nah,
Anak-anak, setelah ini kita buat, saya kecilkan lagi, saya preview aja biar kalian bisa melihat. Nah, itu nanti kalau kita cetak bentuknya seperti ini, ya. Ya, gitu. Tampilannya terpisah. Jadi, kalau ada tampilan semacam ini bukan kok ngetiknya sampai tua, terus di spasi, nggak bisa. Jadi, cara membacanya, semua orang pasti memiliki orang tua sehingga kita jadi ke bawah ini. Jadi bukan dari sini langsung meloncat ke kanan, tidak, ya. Kan nggak nyambung, lihat aja barisnya berbeda. Jadi sengaja Pak Tony bedakan spasinya agar kalian tahu bahwa cara membacanya itu dari sini setelah habis turun ke bawah ini satu kolom satu selesai. Kemudian dari sini misalkan guru yang terus lanjutkan ke tegas. Jadi cara membaca Quran itu seperti itu ya. Bukan dari sini langsung bablas ke kanan gitu. Ya, gitu ya. Oke. Sekarang nah, ini sudah jadi layout, sudah jadi sebuah tampilan. Taruhlah kalian akan membuat majalah dinding. Nah, biar lebih menarik bagaimana? Kita sisipkan gambarnya. Kita ulangi kemarin cara menyisipkan gambar bagaimana. Klik insert. Gitu. Nah, setelah kita klik insert, kemudian kita pilih di situ pada picture, ya, gambar. Nah, kita pilih picture atau gambar, kita klik picture. Oke, kita akan masukkan gambar yang mana, misalkan kita cari picture dulu. Nah, saya carikan gambar. Wah, foto saya. Nah, kalian pasti kenal ini. Nah, oke, kita sisipkan gambar ini waktu kalian belajar di luar. Ya, saya sisipkan itu. Nah, Nana, fotonya seperti ini. Nah, kita atur kembali. Kalau seperti ini berarti nggak bisa kita geser. Nah, nggak bisa kan? Bentuknya seperti ini, nggak bisa. Sekarang pada wrap tag atau bungkus tag ini kita buka. Nah, kita atur dulu. Bentuknya pengen seperti apa? Misalkan seperti ini, bujur sanggar. Nah, kalau sudah, sekarang ini kita kecilkan dulu anak-anak. Biar kalian bisa lihat. Nah, sekarang ini kita tarik ke tengah. Iya. Nah, sudah seperti koran bukan? Nah, ini misalkan ini kita kecilkan gambarnya lagi, kecilkan lagi. Oke, jadilah sebuah majalah dinding. Nah, bagus bukan? Nah, itu cara membuat kolom koran yang mana bisa kalian gunakan untuk pembuatan majalah dinding atau yang lain, tetapi tampilan ini jarang digunakan atau untuk karya tulis ilmiah jangan digunakan ya, ini format untuk bebas. Oke, itu sangat mudah untuk menggunakan kolom, membuat kolom. Bedakan kolom dengan tabel ya, nanti akan kita masuk ke pembuatan tabel. Oke, tabel kemarin sudah deh, maaf. Nah, bedakan ya, kolom itu apa. Untuk yang ini adalah kolom koran, bukan kolom pada tabel. Kalian harus ingat itu ya. Nanti akan review kembali biar kalian tidak bingung, tidak rancu membedakan antara kolom koran halaman ini dengan kolom pembuatan tabel yang tempo hari sudah kita pelajari. Oke, anak-anak, silahkan dicoba di rumah. Kalau kalian ada komputer, ada PC, ada laptop, silahkan digunakan semaksimal mungkin untuk pembuatan dokumen menggunakan MS Word ini. Jika kalian sering berlatih,
insya Allah pasti bisa. Ya, saya kan pasti bisa. Kenapa? Ibarat kalian punya sepeda, kalau cuma dilihat aja, nggak pernah dicoba, saya yakin juga nggak akan pernah bisa naik sepeda kalian. Oke gitu. Baik, kita ketemu di minggu depan. Sekali lagi, belajar TIK memang mengasihkan dan menyenangkan. Bersama saya, Sulkan Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.